ini hari ketiga kita di Paris dan hari ini kita mau ke Primark sama ke toko-toko kecil. Sebenarnya kita mau nyari jaket sih karena kita mau ke Jerman hari ini dan di sana katanya udaranya cukup dingin. Jadi kita mau nyari jaket di Primark ini. Siapa tahu ada diskon ya. Karena terkenal murah untuk belanja baju, jaket dan lain-lain. Kita cek ya. Primark ini tuh kayak department store gitu. Jadi banyak baju, tas dan aksesoris kayak kaos kaki, jepitan dan lain-lain lah ya. Tapi harganya tuh jauh banget, terkenal murah banget lah. Tapi ya kita harus tetap nyari yang diskonan ya. Karena kalau misalkan kayak jaket tadi kan 30 euro sekitar 600.000 gitu ya. Kadang-kadang ada half price sampai 50%. Kita pinter-pinter nyari gitu. Bahkan kadang ada kaos cuman hanya 2 euro, 3 euroan gitu. Kita udah selesai tadi dari Primarknya dan udah dapat jaket. Lumayan harganya. Tadi dapat yang double. Itu cuma sekitar 15 euro. Sekitar 300 ribuan ya. Dan itu jaketnya tebal banget. Dan ini kita lagi nunggu Bolt untuk balik ke hotel. Tapi kita mau mampir sebentar ke toko atau supermarket di dekat Ibis Budget de Porte de Montreux. Itu harganya murah-murah banget. Jadi ada beberapa barang yang kita mau beli sebelum kita prepare ke Jerman hari ini. Oke. Oh iya, untuk yang tadi di Primark, di setiap negara Eropa tuh ada beberapa toko, ada beberapa cabang. Jadi setiap cabangnya tuh kayak punya koleksi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kamu emang ngincer sesuatu barang, apalagi yang diskon, ya mungkin harus ke beberapa tempat Primark yang ada. Ini Bolt kita udah sampai dan kita lanjutin perjalanan selanjutnya. Sebelum nyampe hotel, kita mau mampir dulu di supermarket deket Ibis Budget. Ini ada namanya Action. Ini dia kayak supermarket tapi isinya tuh lengkap dan murah-murah. Jadi ada beberapa barang kayak misalnya kayak sulaman gini tuh harganya cuman 3 euroan, 4 euro, ya sekitar 60.000, 80.000 gitu, tapi udah paket sulaman. Terus ada kaos kaki juga dengan harga 1 euro, dapat 3 sampai 5 pasang. Terus ya harga makanannya tuh sebenarnya nggak mahal-mahal banget ya. Terus kalau misalnya yang kangen kaprisan nih cuman nggak nyampe 20.000 lah gitu ya. Jadi kita mau ada beli beberapa barang. Ini yang BD ya? Ini kita sudah sampai di terminal busnya Flixbus di Paris Bercy-Seine. Kita mau jalan ke Jerman, ke daerah Munich, tapi kita ke arah countryside-nya di daerah Memmingen. Perjalanan kurang lebih sekitar 17 jam dengan transit 1 kali di Munich. Dan ternyata bus di Paris ini jamnya sangat on time. Jadi kalau misalnya berangkatnya jam 11:20 berarti bus itu akan berangkat jam 11:20. Jadi kita harus wajib sudah sampai di terminal, di lokasi penjemputan minimal ya 30 menit sebelumnya atau 45 menit lah. Dan setiap mau naik bus pasti mereka akan minta QR code yang kita booking. Kebetulan aku bookingnya di trip.com. Nanti mereka juga akan minta cek paspor kita sebelum kita naik atau naruh koper di bagasi bus. Ini kita udah mau keluar dari terminal busnya dan menuju perjalanan ke Jerman. Bismillah ya.
Sebagai saran, baiknya kita itu booking via trip.com supaya kita bisa ngeliat tuh updatean kita akan stop di mana aja sebelum sampai ke tujuan. Jadi mereka itu akan update setiap waktunya. Jadi kalau terlambat, mereka ada tulisan delay dan lain-lain. Jadi kita tahu posisi kita lagi ada di mana, itu bisa track dari si trip.com ini di aplikasi. Untuk Flixbus ini ada 2 jenis kelas, yaitu ada kelas first class dan second class. Kalau untuk first class tempat duduknya yang ada di bawah, tapi nggak gitu banyak. Sedangkan second class ada di lantai atas dan tempat duduknya mayoritas banyak. Setiap kita booking Flixbus ini, kita selalu mendapatkan nomor kursi yang sudah tertera pada saat kita booking. Jadi udah nggak rebutan tempat duduk di dalam bus. Untuk Flixbus ini juga so far sebenarnya aman-aman aja ya. Dan untuk koper juga kayaknya kalau dulu-dulu kan sempat ada pencurian koper apa segala macam, tapi ngelihat dari terminal kondisi busnya pun kayaknya udah sangat-sangat safety gitu ya. Tapi kadang kala ada aja penumpang yang susah diatur, kayak misalnya kemarin tuh aku dapet penumpang yang rebel gitu loh. Dia mau dengerin musik tapi nggak pakai headset gitu, jadi suaranya kan kemana-mana ya, penumpang lain bisa terganggu. Padahal udah diingetin sama penumpang lain yang bisa bahasa Prancis juga, tapi kayaknya nggak mau diatur gitu. Nah akhirnya kita lapor ke si driver busnya. Kan driver busnya ada 2 tuh gitu. Salah satunya tuh ngedatengin si penumpang itu yang dengerin musik kenceng-kenceng untuk matiin musiknya, atau dia diturunin tengah jalan. Dan akhirnya karena mendekati pemberhentian selanjutnya, dia akhirnya turun. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya secara perjalanan oke-oke aja dan ngerasa aman sih ya, cuman kadang ada dapat penumpang yang agak-agak rebel dikit gitulah gitu. Tapi so far aman-aman. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai terus keberangkatannya nggak pagi atau nggak siang tapi malam, so far sih aku ngerasain aman. Apalagi ya untuk perjalanan ke Jerman ini kurang lebih 17 jam dari Paris. Coba bayangin 17 jam ada di dalam bus dan nggak ada rest area atau ada kita pemberhentian untuk istirahat. Jadi memang mereka tuh berhenti kayak gini nih, hanya di pemberhentian yang udah tertulis saja. Dan waktunya pun cepet, hanya sekitar 15 menit. Jadi nurunin penumpang, terus naikin penumpang lagi, mereka langsung jalan. Kalaupun ada pemberhentian yang lama, paling ada di pengisian bahan bakar kali ya. Tapi nggak tahu deh, coba kita cek nanti ada pemberhentian apa enggak ya. Selama kita di bus, kita tuh disuguhi sama pemandangan yang indah-indah dari perjalanan Paris menuju Jerman ini. Karena bus di Eropa, khususnya trip ini, itu perjalanannya tuh melalui tol, dan jalan tolnya kan mulus ya. Dan kondisi busnya juga sehat, jadi kita tuh nyaman aja gitu walaupun perjalanan jauh. Kondisi AC pun dingin gitu ya, dan gak ada bau rokok, itu yang paling penting. Nah sekarang ternyata kita ada pemberhentian untuk isi bahan bakar, dan penumpang boleh turun sampai bahan bakar ini terisi. Jadi habis itu naik lagi. Tapi gak lama juga kok, kayaknya sekitar 15 menitan juga deh kalau gak salah. Sempat ketiduran di bus. Kayaknya kita udah mulai masuk Jerman nih.
hawa-hawa dinginnya udah kerasa banget karena di Jerman emang lebih dingin dibandingkan Paris. Dan ini nggak tahu sih, belum cek posisinya ada di mana, tapi kayaknya ini emang udah masuk Jerman. Dan ya benar, kita udah di Jerman, khususnya di area Munich. Dan ini kondisi di jam, kalau nggak salah jam 5 pagi atau setengah 6 pagi gitu. Dan ini adalah terminal ZOB untuk pemberhentian Flixbus di Munich. Kita akan transit selama kurang lebih 3 jam setengah. Gak tahu mau ngapain nanti, kita mau lihat dulu apakah ada ruang tunggunya atau memang dalamnya tuh kayak mall, juga belum paham juga ya. Jadi ikutin aja terus ya. Nah, ini adalah penampakan bus yang tadi kita tumpangi. Dan sekarang posisinya udah di Munich dan ternyata dinginnya parah banget. Dicek nggak taunya sekitar -3 derajat. Dan ini sekitar jam 7 pagi itu ada toilet berbayar, 1 euro. Tapi ya bersih ya. Jadi kalau toilet di Eropa tuh memang kalau berbayar tuh ya lumayan bersih lah, walaupun gak bersih-bersih amat. Jadi kalau emang mau ke toilet mendingan cari yang berbayar aja. Ini kita lagi mau naik ke atas terminal ZOB ini, dan pemandangannya begini aja tuh bagus banget loh aslinya. Jadi ini ada Central Station, kalau nggak salah nih bukan Central Station München ya, aku lupa namanya apa, nanti dicek. Dan di atasnya itu ada beberapa minimarket gitu ya, untuk kita bisa beli makanan, minuman gitu sambil nunggu bus selanjutnya. Oh iya, koper tadi juga udah kita titipin di locker gitu ya, di luggage store gitu. Tadi sewa untuk 3 jam apa ya, atau langsung 24 jam gitu harganya tuh sekitar 6 euro untuk 2 koper yang gede ya. Lumayan lah, bisa buat keliling-keliling, jadi gak usah geret-geret koper kesana kemari. Nah, ini ada Lidl. Lidl ini terkenal banget sama yang namanya makanan-makanan murah dan roti-roti murahnya. Ini kita kayaknya mau beli roti dulu. Dan sekalian mau ngecek di Lidl tuh ada apa aja sih gitu ya. Apakah benar murah-murah seperti kata-kata orang atau memang hanya tertentu aja. Nih kita mau ngecek dulu ya ada apa. Dan ternyata lengkap juga ya di sini. Semuanya ada. Aku tuh nggak berani nge-shoot terlalu ke muka orang karena takutnya mereka kan privacy ya. Jadi lebih baik agak ke bawahan dikit deh gitu. Kalau dilihat sih lumayan murah ya. Untuk minyak olive oil aja sekitar 2 euro, berarti hampir 40 ribuan ya. Kalau di kita mungkin sekitar 80 atau 90 ribuan. Jadi ya tergolong murah lah ya. Terus ada juga produk susu untuk yang oats ya. Oats aja tuh tadi 1 euroan lebih, berarti nggak nyampe, sekitar 35 mungkin ya. Atau 38 ribu ya, tergolong murah lah ya segitu untuk ukuran 1 liter. Itu juga keju juga nggak nyampe 1 euro, berarti 0,85, sekitar mungkin 17 ribuan ya, atau 18 ribu ya, masih murah lah ya. Dan ada juga jaket, baju-baju, ini nggak nyampe 10 euro tapi tebel lah gitu. Jaketnya mirip sama suamiku beli di Primark kemarin,
Tapi itu dapatnya 20 euro kemarin, diskon 50%. Berarti kan sekitar 400.000 ya. Ini nggak nyampe 10 euro. Bahkan kalau nggak salah cuma 5 euro, berarti sekitar 100 ribuan. Lagi diskon juga. Baju-baju anak juga 2 euro, 3 euro. Nggak nyampe 100.000 tapi bahannya enak. Kita masih nyari roti, tapi di sini salfok sama daging-dagingan. Pepperoni aja cuman harganya sekitar 1 euroan, 2 euro. Tapi ukurannya gede gitu ya. Berarti ya memang daily mereka mungkin makanan sehari-hari itu murah gitu. Kalau ayam sih harganya hampir sama ya, 60 ribuan juga sekilo kalau di supermarket. Dan produk-produk sosis juga ya kurang lebih hampir sama lah ya. Kita masih nyari untuk area roti. Nah itu udah ketemu tuh. Area roti dan benar aja harganya di bawah 1 euro semua. Ada 0,8, ada 0,5, ada 0,2 bahkan gitu ya. Kita mau ambil roti dulu untuk kita makan di perjalanan menuju Memmington. Ini juga ada pizza ukuran gede cuma sekitar 4 euroan, mungkin 85.000. Ya murah banget ya. Dan siap masak lagi. Banyak banget juga tuh, ada nasi-nasian sekitar 1 euroan gitu. Cuma karena kita waktunya agak mepet, jadi kalau kita mau belanja banyak juga repot ya di jalan. Jadi nanti aja kalau misalkan emang udah selesai trip atau mau menjelang balik, mungkin kita baru belanja gitu. Ini ada snack-snackan juga, coklat-coklatan, harganya juga ya murah-murah banget lah. Mungkin asalnya kan emang dari sana ya. Gitu. Cuman kita nggak beli banyak karena ya takut nggak kemakan gitu. Kalau buat oleh-oleh pun ini baru awal trip, jadi sayang aja nanti kalau rusak di jalan. Jadi ya mungkin next kesini lagi. Ini ada sayur-sayuran juga. Menarik ya kalau dilihat. Tapi kayaknya emang masyarakat mereka tuh nggak yang terlalu konsumtif, jadi mereka tuh cuma beli seperlunya aja gitu. Kayaknya belum melihat ada orang warlock sana yang emang belanjanya banyak gitu deh. Ini sekarang kita ada di luar terminal dari ZOB. Kita mau coba lihat di sekeliling ZOB ini ada apa, karena kita transit masih sekitar 1,5 jam atau hampir 2 jam, jadi lebih baik kita gunakan waktu yang singkat ini untuk melihat di sekitaran Munich ini ada apa. Mudah-mudahan sih nanti kita ada waktu lagi buat explore Munich ya sebelum kita pindah negara. Tapi ini karena kondisinya ramai, mungkin karena orang udah jam kantor kali ya, jadi dari tadi pejalan kaki tuh banyak banget. Tapi dari sini aja atau kayak begini aja tuh Munich cantik banget loh aslinya gitu loh. Dan dari kejauhan aja udah mulai kelihatan tuh bangunan-bangunan country-nya. Ya keren aja gitu. Eropa bagian lain. Kalau tadi kan kita sebelumnya ngeliat Paris kan ya kota modern gitu ya. Nyampe di Jerman itu kayaknya benar-benar tenang banget gitu. Dan orang-orangnya juga nggak gerasak gerusuk gitu. Ya senang deh bisa berada di München ini. Tapi gue suka di kotanya. Gue suka kotanya. Kita udah sampai di bus lagi untuk menuju ke Memmington. Kalau nggak salah waktunya cuma sekitar 2 jaman. Setelah dari Memmington nanti kita lihat
explore di sananya gimana, oke? Ja, det är snart så då. De ser att det kommer. Ja, men bra. Om du ser att alla de andra väntar. Nej, Det är på de andra. det är på det här. Ja, Och alla som det är det. Det är Leute. Ja, ja, ja. Ja, sicher. Das ist Weltmeister. Nej, Du är snäll. gib denen nicht so eine Chance. Nej. Ja, man. Sepanjang jalan di bus di Jerman, pemandangannya lebih bagus dari pas perjalanan dari Paris menuju Jerman. Jadi mata tuh dimanjakan dengan view yang cantik, yang indah sepanjang jalan Jerman ini. Ini udah kelihatan ya country-nya gimana. Dan di bus juga nggak perlu khawatir ada stop kontak. Stop kontaknya juga sama kayak di Indonesia ya, nggak usah pakai konektor lagi. Terus ada wifi juga, tapi terbatas sih kalau untuk wifi-nya. Tapi lumayan kenceng loh. Dan kalau kamu haus, di bus juga disediain mineral ataupun cola. Itu harganya kalau nggak salah 2,9 euro deh satunya. Nanti kamu bisa ke bawah dan minta sama pendamping driver untuk mau beli minuman. Bayarnya bisa cash ataupun kartu. Terus juga untuk kamar mandi dari bus yang pertama sih iya sistemnya kayak di pesawat ya. Cuma memang ya agak harap maklum lah gitu, nggak gitu ya bersih. Jadi harus siap yang namanya tisu basah. Oke. Kita masih dalam perjalanan menuju Memmingen, dan selama perjalanan ini kan cuman kurang lebih 3 jam ya. Jadi harusnya sih nggak terlalu capek kayak perjalanan yang pertama.
Kalau nggak salah dari Paris menuju Munich itu sekitar 14 jam kali ya, karena total keseluruhannya itu 17 jam pokoknya sampai Memmingen ini. Ikutin terus perjalanan ini sambil lihat-lihat kecantikan kota Munich menuju Memmingen di trip kali ini. Oke. Kita sudah keluar dari tol ini, mau ke pemberhentian, kalau nggak salah nih Memmingen Airport deh. Jadi ada pemberhentian di sini untuk menurunkan penumpang dan juga menaikkan penumpang baru. Tapi sepanjang jalan tetap cantik, jadi sama sekali nggak ngebosenin banget trip kali ini. Kita lanjutin perjalanan lagi setelah tadi pemberhentian pertama di Memmingen Airport. Tadi yang turun juga lumayan banyak dan yang naik juga lumayan. Kayaknya airport lokal tapi termasuk yang airport yang sibuk ya. Ini kita lewatin ada kantor VW, ada supermarket juga. Kota kecil, penduduknya lumayan tapi disiplin gitu loh, tertib. Senang aja gitu ngelihatnya. Kita lanjutin lagi perjalanannya ya.
Kita udah mau sampai di kota Memmingen. Ini sebentar lagi kita mau turun. Dan kita lanjutin explore di Memmingen dan di kota-kota country Jerman lainnya di next vlog ya. Karena kalau di sini udah kepanjangan soalnya. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton vlog-vlog berikutnya ya. Thank you for watching. Koper terus. Kan ditunggu Pak. Siap-siap.